Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami, biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik firman-Mu. Dan Engkau berkati juga saya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi saya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga saya boleh memberitakan firman-Mu sesuai surut dan kehendak-Mu sendiri. Ya Bapa kami dalam surga, inilah doa anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita terambil dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat 11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 berbunyi demikian. Hal pengambulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau membeli ular jika ia minta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadamu. Ya, rekan-rekan kekasih dalam Tuhan, saya mengambil tema menanti jawaban Tuhan. Ya, dalam seruan kita atau dalam doa kita ada 3 jawaban Tuhan. Yang pertama ya, yang kedua tidak, yang ketiga sabar. Nah doa kita itu seperti kita mengirimkan proposal kepada Tuhan. Contohnya, Tuhan, saya sedang kecewa dengan ini. Tuhan, saya berjuang untuk mendapatkan ini. Tuhan, saya punya masalah. Dan masih banyak lain. Ya, nah doa-doa seperti itu seperti kita mengirimkan proposal pada Tuhan. Masalah-masalah kita, harapan-harapan kita, mimpi-mimpi kita, dan lain-lain. Ya, tetapi ada 2 pilihan. Tuhan menjawab ya atau tidak. Nah, tetapi di dalam Alkitab mengatakan, hai anakku, sesuai dengan imanmu, jadilah padamu. Artinya apa? Tuhan akan menjawab. Tuhan jawab doa. Nah, yang kedua adalah tidak. Kenapa? Di dalam Alkitab mengatakan, kamu berdoa bukan untuk memuaskan keinginan Tuhan, tetapi kamu memuaskan keinginan dagingmu atau hawa nafsumu. Dan kamu juga penuh iri, kamu penuh dendam. Mungkin sesama manusia atau sesama teman-temanmu, sahabatmu. Contohnya dia mungkin punya barang yang bagus, kamu iri. Tuhan, saya berdoa, Tuhan, saya pengen itu, Tuhan, dengan seperti itu. Berikan saya sekarang, Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjawab. Tuhan katakan tidak, karena kamu iri dengan itu. Nah, yang ketiga, sabar. Tuhan akan menjawab doa Tuhan akan menjawab doa teman-teman. Tetapi sabar dulu, tekun dulu, tetap setia dulu kepada Tuhan dengan cara berdoa, membaca firman, dan atau melakukan saat teduh di pagi hari atau di malam hari. Nah, ya rekan-rekan kekasih dalam Tuhan, ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sedang menguji loh kesetiaan kita. Apakah kita setia dalam membaca firman Tuhan? Apakah kita masih setia berdoa kepada Tuhan atau melakukan saat teduh di pagi hari atau di malam hari? Yang kedua,
Tuhan bertanya juga, apakah kamu juga masih setia dalam pelayananku, dalam memberitakan firmanku, atau bersaksi? Mungkin contohnya, teman-teman dipakai oleh Tuhan untuk menjadi liturgi, misalkan jadi liturgi di dalam kebaktian PPGT atau pemudi gereja Toraja. Teman-teman apakah terima atau enggak? Atau mungkin pelayanan di gereja sebagai gitaris, keyboard, apa dan lain-lain lah. Apakah teman-teman terima atau tidak? Apakah ya seperti itulah? Apakah teman-teman terima atau tidak? Nah, ya rekan-rekan kekasih dalam Tuhan, saudara-saudariku, doa juga itu teman-teman bukan semata-mata untuk meminta kepada Tuhan, untuk memuaskan keinginan nafsu kita atau keinginan daging kita. Melainkan doa itu kita berhubungan intim lah, atau relasi secara pribadi dengan Tuhan. Contohnya seperti tadi saya katakan, baca firman, berdoa, bukan hanya satu kali, bukan hanya ke gereja saja atau ibadah baru kita berdoa, baru kita membaca firman. Bukan, tetapi kita berdoa, kita membaca firman Tuhan setiap hari, baik itu pagi maupun malam. Kita berdoa, ada hubungan, cara berhubungan intim. Jangan hanya seharian cukup bersama dengan teman, pasangan, chattingan, SMS-an, teleponan, dan lain-lain. Seharian cuma untuk tidak ada berkomunikasi dengan Tuhan. Iya. Dan tujuannya adalah, atau caranya adalah untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, rekan-rekan kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya punya pertanyaan. Mungkin saudara-saudari jawab saja di dalam hati, dan saya juga akan menjawab menurut saya. Yang pertama, apa sikap kita kepada Tuhan dalam menanti jawaban Tuhan? Apa sikap kita di dalam menanti jawaban Tuhan? Menurut saya, sikap yang menurut saya adalah haruslah sabar, teman-teman. Tetap sabar, tetap setia kepada Tuhan. Tetap berpegang teguh pada perintah, firman. Yang kedua, pertanyaan, apa yang harus jaga dalam menanti jawaban Tuhan? Menurut saya, waktu mengajarkan kita dewasa. Waktu kita mengajarkan kita dewasa. Dan jangan isi berpikiran negatif. Pikiran kita negatif. Contohnya, kok Tuhan ini tidak jawab sih doa saya? Tuhan ini dengar tidak doa saya? Apakah saya harus keras-keras bagi Tuhan? Tuhan, saya pengen ini. Apakah seperti itu? Mungkin Tuhan dengar, mungkin ya Tuhan dengar. Sekalipun teman-teman berdoa di dalam hati, Tuhan dengar. Tuhan dengar. Sebelum pun teman-teman bicara atau berdoa kepada Tuhan, Tuhan terlebih sudah mengetahui apa yang kamu berdoa kepada Tuhan. Kemudian jangan memaksa kehendak Tuhan. Jangan memaksa kehendak kita. Maaf, jangan memaksa kehendak kita. Kalau memang ya jangan memaksa kehendak kita. Lalu jangan
berputus asa di dalam berdoa, sekalipun doa belum dijawab oleh Tuhan. Lalu jangan pernah hidup dalam dosa. Ya, saya bertanya lagi juga, ada juga pertanyaan buat teman-teman. Apa pelajaran dalam menanti jawaban Tuhan? Apakah ada dosa di dalam diri kita, dalam diri teman-teman, diri saya dan diri teman-teman yang harus kita tinggalkan? Introspeksi dulu, apakah ada dosa? Pernahkah saya punya berbuat dosa lalu saya tidak tinggalkan, saya masih simpan sampai akhirnya saya dendam sama orang, saya punya ingin berbuat dosa sama orang itu. Kalau ada, singkirkan teman-teman, minta ampun sama Tuhan, bertobatlah teman-teman. Kemudian adakah teguran keras dari Tuhan yang belum kita ikuti sampai sekarang? Adakah teguran? Lalu adakah pesan-pesan yang dari Tuhan yang belum kita ikuti sampai sekarang? Atau belum kita sadari? Ya, rekan-rekan kekasih dalam Tuhan, saya akan menutup khotbah saya pada saat ini, yaitu tetaplah setia teman-teman di dalam menanti jawaban Tuhan. Sekalipun jawaban teman-teman belum dijawab oleh Tuhan sampai sekarang, tetaplah setia, tetaplah sabar, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita ketika kita sendirian, ketika kita jatuh. Tidak pernah Tuhan Yesus tinggalkan kita. Dan setiap janjinya pasti akan digenapi. Dan jawaban Tuhan itu teman-teman tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat juga. Karena waktu Tuhan itu, karena jawaban Tuhan itu tepat pada waktunya akan dijawab. Karena waktu Tuhan teman-teman pasti yang terbaik bagi kita sebagai anak-anaknya. Amin firman Tuhan. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman yang kami sudah dengar bersama-sama. Kiranya firman ini Tuhan boleh menjadi aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari untuk tetap sabar, tetap setia di dalam menanti jawaban-Mu Tuhan. Sekalipun kami berdoa tetapi belum ada jawaban sampai sekarang ini. Tuhan, saya berdoa atas apa yang saya sudah sampaikan Tuhan. Mungkin saya sudah, biarlah apa yang saya sudah sampaikan bisa Engkau menyempurnakan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa dalam surga, inilah doa anakmu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Bukan karena kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi atas semuanya ini Bapa. Kami hanya memohon, berdoa kepada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.